Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ah, jeritan yang menakutkan kemudian, Luo Changsheng dikirim terbang beberapa kilometer jauhnya sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Yunce menggertakkan giginya dan mengejar Luo Changsheng, mengayunkan Heaven's Meeting Sword ke arah musuhnya sekali lagi, namun, Luo Changsheng tiba-tiba mendongak dari tempatnya berada dan memusatkan sedikit energi yang dalam dengan kedua tangannya. Meskipun pupil matanya masih gemetar dan membesar karena ketakutan, dia berhasil menahan energi dalam antara dirinya dan Heaven's Meeting Sword. Bang! Suara keras kemudian, Luo Changsheng dikirim terbang ke kejauhan lagi. Dia gagal mengumpulkan bahkan 1/10 energi dalam yang dia miliki karena rasa takut dan panik, tapi itu masih merupakan kekuatan Raja Ilahi. Akibatnya, Yunce pun terlempar jauh sekali. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil memaksa dirinya untuk berhenti. Yunce mendongak. Dia melihat Luo Changsheng memegangi dahinya dengan tangan kanannya sambil perlahan bangkit berdiri. Seluruh tubuhnya diselimuti arus ganas, dan jejak darah perlahan mengalir di celah di antara jari-jarinya. Yunce tampak tersambar petir. Shock membekukannya di tempatnya berdiri sampai waktu yang sangat lama kemudian. Luo Changsheng melepaskan telapak tangannya dan menatap noda darah itu. Tangannya gemetar hebat, dia tiba-tiba menatap Yunce dengan mata menakutkan. Yunce, kamu berani membuatku berdarah, kamu berani melukai tubuh Raja Surgawiku. Yunce tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Dia merasa hati dan jiwanya dilahap jurang maut. Domain jiwa naga telah menghancurkan pikiran dan pertahanan energi mendalam Luo Changsheng, dan pedang itu mendarat tepat di kepalanya. Tapi yang dilakukannya hanyalah meninggalkan luka kecil. Namun, luka itu telah sangat mempermalukan Luo Changsheng, dan luka di kepala itu tidak seefektif yang Yunce bayangkan. Penglihatan Luo Changsheng berputar ketika dia berdiri, dan dia hampir jatuh ke tanah lagi. Dia pikir dia bisa melampiaskan kebencian dan kemarahannya sesuka dia setelah menjadi Raja Ilahi. Dia pikir dia bisa menghancurkan Yunce di semua lini, sehingga api merah yang tidak masuk akal, Dewa Manifest, dan jiwa naga, tidak bisa lagi mengancamnya. Namun, faktanya jiwa naga Yunce telah menghancurkan pertahanan mentalnya dalam sekejap dan membiarkan Yunce melukainya. Dia bahkan baru saja mengungkapkan sedikit kelemahannya. Dia, Raja Ilahi. Bagus sekali, Yunce. Mata Luo Changsheng sama gelapnya dengan mata roh jahat, bagus sekali. Katakan padaku, bagaimana aku harus memberi penghargaan pada orang sepertimu? Ketika seseorang yang sudah melampiaskan perasaannya dipermalukan lagi, kekacauan yang diakibatkannya sangat menakutkan. Tertutupi badai, Luo Changsheng menggeram dan menyerang Yunce untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Auranya juga tidak seringan sebelumnya. Hati-hati, Mu Bingyun dan yang lainnya merasakan hati mereka mengepal. Yunce tidak bergerak, tapi pupil matanya tiba-tiba bersinar biru. Naga itu meraung lagi sekali lagi di atas Conferred God Stage. Aktivasi kedua dari domain jiwa naga mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Divine Sovereign dan Divine Master yang jelas-jelas tidak terpengaruh oleh hal ini pun tampak terkejut. Dia bisa mengaktifkannya untuk kedua kalinya. Raja Naga bergumam pada dirinya sendiri, matanya pada Yunce sedikit berubah lagi. Mengaktifkan domain jiwa naga 2 kali dalam waktu sesingkat itu menghabiskan banyak kekuatan mental, tapi Yunce tidak peduli tentang hal itu pada saat ini. Itu karena itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, bahkan jika itu adalah pilihannya, sebuah pilihan yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, domain jiwa naga kedua tidak sekuat yang pertama, tapi itu masih cukup untuk membuat Luo Changsheng gemetar dan jatuh ke dalam jurang ketakutan. Energi mendalam Raja Ilahi yang baru saja dia panggil hancur seperti air pasang,
dan Yun Ce melompat ke udara sambil meledak menjadi bola api raksasa. 10 tetes darah Phoenix. 9 tetes darah gagak emas. Seluruh darah dewa yang baru saja dia dapatkan di mutiara roda waktu, terbakar lagi dalam sekejap. Kekuatan dari dua roh dewa agung itu saling tumpang tindih dan menjadi matahari yang terik begitu terang hingga tak seorang pun bisa membuka mata mereka. Tapi bukan itu saja, itu baru permulaan. Cahaya tekad di matanya bergetar sebelum berubah menjadi 2 titik menyala. Gerbang kelima dewa jahat, Hades. Cahaya mengerikan yang lebih tebal dari darah langsung meledak dari Yun Ce. Pada saat yang sama, darah keluar dari tubuhnya dari selusin tempat seolah-olah dia akan meledak. Auranya menjadi begitu kuat hingga membuat takut siapapun yang merasakannya. Itu teknik yang terakhir kali, penonton berdiri riuh dengan seruan. Dunia sebelum Yun Ce diwarnai sepenuhnya merah. Kekuatan yang dia gunakan terlalu merajalela, begitu merajalela hingga bisa merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Mengeksekusi domain jiwa naga 2 kali berturut-turut juga telah mendorong pikirannya ke ambang kehancuran. Dia telah dengan paksa mengaktifkan domain jiwa naga, dengan paksa membakar darah sucinya dan dengan paksa mengaktifkan Hades. Yun Ce memotong peluangnya untuk mundur. Sekarang tidak mungkin lagi untuk mundur selangkah pun. Dia melakukan semua ini karena itulah satu-satunya harapan yang bisa dia pikirkan. Yun Ce tidak bisa melihat Luo Changsheng sama sekali karena penglihatannya telah berubah menjadi merah sepenuhnya, tapi dia masih memiliki sedikit kemauan yang melekat pada yang terakhir. Mengangkat Heaven's Meeting Sword dan berteriak seperti binatang buas yang gila, dia menebas lurus ke arah Luo Changsheng. Yun Ce sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan saat terakhir kali dia mengaktifkan Hades, sehingga tubuh dan jiwanya langsung runtuh. Akibatnya, dia benar-benar kehilangan kendali atas serangan yang telah dia pertaruhkan dengan nyawanya dan hanya menyerempet lawannya. Kali ini, keadaan Yun Ce jauh lebih baik. Setidaknya, dia belum kehilangan kendali sepenuhnya meski tubuhnya roboh. Mencurahkan setiap ons kekuatan dan kemauan ke dalam harapan terakhirnya, dia menebas Luo Changsheng dan menyaksikan kedua lengannya meledak seperti ada dinamit di dalamnya. Seluruh urat lengannya patah akibat benturan tersebut. Luo Changsheng gemetar tak terkendali karena ketakutan, tapi masih ada sedikit kejelasan di matanya yang terkejut. Dia mengangkat tangannya untuk bertahan dan memanggil kilatan cahaya kuning yang dalam pada detik terakhir. Sinar pedang berdarah itu langsung menghempaskan lengan dan energi dalam Luo Changsheng dan menghantam tubuhnya. Seolah-olah sebuah bintang sendiri telah meledak ketika tanah padat sepanjang ratusan meter hancur akibat ledakan yang diakibatkannya. Tornado besar berwarna darah di Confederate God Stage menolak memudar untuk waktu yang sangat lama. Wah! Jeritan mengerikan menembus kebisingan, dan terdengar sangat mengerikan sehingga tidak ada yang percaya bahwa itu berasal dari Raja Ilahi yang perkasa. Bagaikan daun yang dilempar oleh badai, Luo Changsheng terlempar setidaknya puluhan meter ke kejauhan sambil menumpahkan darah seperti hujan. Changsheng, Luo Guxi kehilangan kendali dan berseru kaget. Changsheng, Luo Shangchen juga berdiri, jelas terguncang oleh apa yang dilihatnya. Tempat penonton berada dalam kekacauan ketika bola mata dan rahang yang tak terhitung jumlahnya menghantam lantai. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di hadapan mereka, tidak peduli berapa kali mereka menggosok mata mereka sendiri. Itu adalah pertarungan yang sepenuhnya sepihak. Luo Changsheng telah memblokir kekuatan penuh Yun Ce dengan satu tangan. Luo Changsheng telah menjadi Raja Ilahi yang kuat. Pada levelnya, Yun Ce seharusnya kesulitan bahkan untuk mencakar Raja Ilahi yang sebenarnya. Tetapi, sungguh menakjubkan bahwa Yun Ce mampu melukai tangan Luo Changsheng setelah menekannya dengan domain jiwa naga, dan sekarang, Raja Ilahi Luo Changsheng benar-benar terlempar, dan menghujani darah, dengan serangan terakhirnya. Ini tidak mungkin, sebagai seorang guru ilahi dan orang yang paling akrab dengan kekuatan Luo Changsheng,
Luo Guxi tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Itu wajar. Kekuatan dewa jahat berasal dari dewa penciptaan yang levelnya bahkan melebihi dewa sejati, jadi bagaimana mungkin kekuatan itu bisa dipahami oleh manusia biasa? Sayangnya, Yun Ce sendiri hanyalah manusia biasa. Kepala Yun Ce berada dalam kekacauan total setelah dia melepaskan serangan kemauan dan nyawanya. Heaven Smithing Sword jatuh dari tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Dia sendiri terjatuh telentang. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Darah dalam jumlah yang mengejutkan dengan cepat menggenang di sekelilingnya dalam sekejap mata. Kekuatan apa itu? Tidak kusangka itu cukup kuat untuk melukai, Raja Ilahi, kata Yan Juhai tanpa sadar. Yun Ce, Mu Bingyun berdiri dan berbisik di dunianya sendiri. Tebasan itu mungkin benar-benar mematikan, tapi dia tahu betul berapa akibat dari serangan itu. Dia menyaksikan dia jatuh ke tanah, dan dia kehilangan auranya dengan cepat. Dia menyaksikan genangan darah di bawahnya semakin besar. Itu adalah serangan di mana Yun Ce telah melakukan segalanya, hanya untuk satu harapan. Panggung dewa yang diberikan terlalu besar, sehingga serangan itu pada akhirnya gagal membuat Luo Changsheng langsung keluar batas. Luo Changsheng terbang di udara untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menghantam lantai dengan keras, berguling belasan kali, dan akhirnya berhenti total. Yang Mulia Ku Hui mengerutkan kening sekali tetapi tidak berkata apa-apa. Mohon tidak sadarkan diri, Anda harus tidak sadarkan diri. Alis Mu Bingyun benar-benar terkatup rapat saat dia berteriak di dalam kepalanya dengan sekuat tenaga. Namun, hatinya tenggelam hanya setelah beberapa tarikan napas. Luo Changsheng mendorong tanah dengan tangannya dan bangkit berdiri, sambil diselimuti oleh kemarahan mutlak dan niat membunuh. Jurang daging yang panjang dan dalam merusak bagian tengah dadanya. Lukanya begitu dalam hingga tulang rusuk dan tulang dada terlihat oleh semua orang. Dadanya basah oleh darah yang sangat banyak. Wajah Luo Changsheng berkedut kesakitan yang tak terkendali, tapi yang benar-benar menghabisinya adalah penghinaan dan kemarahan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang hampir melahap seluruh kewarasannya. Ekspresi dan matanya sangat buas, dan dia tampak seperti binatang gila yang akan melahap seluruh orang hidup-hidup. Lukanya mungkin terlihat menakutkan, tapi auranya tidak terlalu melemah. Dia masih seorang raja surgawi, dan kemarahan serta rasa terhina yang meluap-luap sebenarnya membuatnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Mu Bingyun menutup matanya dengan tenang, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Di awan jauh di luar Confederate God Stage, sesosok tubuh halus berwarna merah membisikkan hal yang sama. Fakta bahwa Luo Changsheng berhasil bertahan meskipun diserang berarti harapan terakhir Yun Ce benar-benar padam. Menjadi yang pertama di Confederate God Stage sekarang merupakan hal yang mustahil. Dia seharusnya senang dengan ini, namun dia hanya merasakan tekanan menyakitkan menjalar ke seluruh tubuhnya karena suatu alasan. Akulah yang menyuruhnya untuk menempati posisi pertama, akulah yang memaksanya pergi dengan putus asa, kenapa jadinya seperti ini? Dia hilang, aku bisa menolaknya seperti yang dijanjikan. Tapi, bisakah dia kembali ke rumah seperti sekarang? Pada saat itu, dia akan segera dilupakan meskipun banyak orang telah memperhatikannya pada awalnya. Tapi sekarang, cahayanya sudah terlalu terang. Untuk meraih kemenangan, dia mengambil risiko mengungkap banyak rahasia yang dia sembunyikan, tidak ada keraguan bahwa dia telah menarik perhatian semua orang di puncak. Ini bukanlah kesimpulan yang kuinginkan, Jasmine memejamkan mata dan bergumam getir dalam benaknya. Yun Ce terluka parah. Hampir mustahil menemukan bagian utuh di tubuhnya. Auranya juga menjadi sangat lemah sehingga berdiri pun mungkin mustahil baginya. Luo Changsheng sendiri mungkin terluka cukup parah, tapi dia bernasib jauh lebih baik daripada Yun Ce, belum lagi auranya sekuat sebelumnya. Pertarungan telah mencapai kesimpulannya.
Tidak ada lagi setitik kemungkinan tersisa di mana Yun Ce bisa menang. Luo Changsheng meletakkan tangannya di dadanya saat aliran energi yang dalam perlahan menutup luka besar di dadanya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Yun Ce, yang terbaring tak sadarkan diri di genangan darah, saat aura iblis dan ganas, yang belum pernah ada sebelumnya, muncul dari tubuhnya. Namun, Yang Mulia Ku Hui belum mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir. Karena meskipun aura Yun Ce sangat lemah, dia masih tetap sadar dan tidak pingsan. Terlebih lagi, dia juga belum mengaku kalah. Sebaliknya, cahaya yang samar-samar berkumpul di matanya masih bersinar dengan ketidakpuasan dan keinginan untuk melanjutkan perjuangannya. Keinginan untuk berjuang tampaknya bersifat naluriah pada saat ini. Saudara Yun, dia belum kehilangan kesadaran. Huo Poyun bertanya dengan suara rendah. Luo Changsheng perlahan-lahan melenggang di depan Yun Ce. Aura yang gelap, dingin, dan mengerikan menyelimuti Yun Ce saat Luo Changsheng mengangkat lengannya, dan ketika semua orang yang hadir berpikir bahwa dia akan menimbulkan badai untuk meledakkan lawannya yang tak berdaya dari Confederate God Stage. Badai angin yang mengerikan tiba-tiba mulai terbentuk di telapak tangannya. Setelah itu, dia tanpa ampun mengirimkan serangan itu ke arah Yun Ce di tengah teriakan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yun Ce yang berada dalam kondisi puncak tidak akan mampu menahan serangan ini, apalagi Yun Ce yang terluka parah dan hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan besar untuk memblokir serangan ini. Di tengah ledakan dahsyat yang menyayat hati, organ dalam Yun Ce meledak seperti gunung berapi tapi dia bahkan tidak bisa mengerang. Tubuhnya telah berubah menjadi karung daging rusak dan berdarah yang diombang-ambingkan dalam badai sebelum mengirimnya terbang ke kejauhan. Yun Ce, kakak Yun. Semua anggota Snow Song dan alam Dewa Api sangat terkejut dan takut dengan kejadian ini sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Orang-orang dari dunia bintang lain juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Alis yang terhormat Ku Hui berkerut karena hal ini dan dia tampak seperti tidak sabar untuk mengumumkan akhir dari pertarungan ini. Dia adalah tuan muda yang terhormat, eksistensi tak tertandingi yang telah menerobos ke alam Raja Ilahi dalam 30 tahun. Namun tak disangka dia benar-benar melancarkan serangan kejam terhadap Yun Ce yang terluka parah dan tak berdaya. Yun Ce jatuh ke tanah dari langit, melukiskan jejak darah yang sangat panjang di belakangnya saat tubuhnya tergelincir di lantai Confederate God Stage. Awan darah besar di langit, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, menyebabkan semua hati semua praktisi mendalam yang mengawasi dengan cara ilahi mengerut. Tempat di mana Yun Ce akhirnya berhenti, hanya beberapa langkah dari batas Confederate God Stage. Dia berbaring di sana tanpa bergerak dan diam. Serangan keji dan keji Luo Changsheng bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Yun Ce. Bahkan jika dia dihancurkan sampai mati saat itu juga, tidak ada yang akan terkejut. Namun, meskipun ekspresi Yang Mulia Ku Hui telah berubah, dia tetap tidak menyatakan akhir dari duel tersebut. Luo Changsheng, tidak kusangka dia sebenarnya, Huo Ruli tersentak saat amarahnya mencapai puncaknya. Sepertinya inilah sifat aslinya, kata Yan Juhai dengan suara yang dalam. Namun setelah itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah, kenapa pertarungan belum dinyatakan selesai? Mungkinkah Yun Ce masih belum pingsan? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia masih bertahan? Tubuh Yun Ce dipenuhi luka berat dan auranya setipis benang halus. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bahkan tidak perlu bertindak karena orang lain akan pingsan dalam situasi ini. Jadi hanya ada satu alasan mengapa Yun Ce masih tetap sadar, dan itu karena dia masih berjuang. Lebih jauh lagi, ini adalah perjuangan ekstrim yang menggunakan seluruh sisa keinginannya untuk mencegah dirinya pingsan. Tubuh Luo Changsheng berkedip ketika dia tiba sekali lagi di depan Yun Ce. Yun Ce terbaring lumpuh di genangan darahnya sendiri, seluruh tubuhnya pecah.
Luka-lukanya sangat parah, bahkan orang yang haus darah pun akan kesulitan melihatnya dan auranya juga sangat lemah dan tipis. Namun, meski berada dalam kondisi yang mengerikan, tubuh Yun Ce terus bergerak lemah dan matanya yang kabur masih bersinar dengan cahaya yang lemah namun sangat kuat. Luo Changsheng mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Yun Ce. Dia mengangkatnya dari tanah dan menatap tajam ke mata yang masih berkilauan dengan cahaya paling redup itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi meskipun Yun Ce telah dihancurkan sepenuhnya olehnya sejauh ini, dia telah menjadi boneka rusak, bahwa dia bisa memanipulasi segala arah, dia masih belum merasakan terlalu banyak kepuasan di hatinya, dan masih terasa ada sesuatu yang dengan keras kepala meremas hati dan jiwanya. Ini karena, ketika berbicara tentang Yun Ce, kenyataannya adalah kecemburuan dan ketakutan yang dimiliki Luo Changsheng terhadap Yun Ce jauh melebihi kebenciannya terhadap pria itu. Dia bisa menggunakan manifestasi dewa, dia bisa memadukan api ilahi, dan dia bahkan bisa melepaskan jiwa naga yang sangat kuat itu. Kekuatannya yang mendalam hanyalah di alam kesengsaraan ilahi, namun ia bisa mengalahkan Luo Changsheng yang telah berada di puncak alam roh ilahi. Dan sekarang, sekali lagi, meskipun dia masih berada di alam kesengsaraan ilahi, Yun Ce sebenarnya mampu melukai tubuh Raja Ilahinya dengan serius. Ini adalah hal-hal yang sama sekali tidak mampu dia lakukan dan itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia lakukan sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa cemburu? Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Tapi dia tidak akan pernah mengakui hal ini. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda wilayah ilahi timur, jadi bagaimana dia bisa merasa iri atau takut terhadap orang lain? Bahkan sampai sekarang, Yun Ce masih belum menyerah dan ini sangat mengurangi kepuasan yang dia rasakan. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi di udara, menggantung Yun Ce tinggi-tinggi di udara. Perbatasan panggung dewa yang diberikan berada tepat di depan mereka dan dia hanya perlu meniup Yun Ce dengan ringan untuk mendorongnya keluar dari panggung dewa yang diberikan, untuk mengakhiri pertarungan yang sangat berat sebelah ini, sekaligus mengakhiri Confederate God Battle di ronde ini. Tapi Luo Changsheng tiba-tiba memutar tubuhnya. Dia memberikan suara yang dalam dan cahaya yang dalam melonjak ke sekujur tubuhnya sebelum dia dengan keras menghancurkan Yun Ce ke Confederate God Stage. Yun Ce, Mu Bingyun berteriak saat kulitnya yang bersalju langsung kehilangan semua warnanya. Bang! Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Luo Changsheng saat ini dan di bawah kekuatan yang sangat besar ini, bahkan seorang praktisi roh ilahi yang mendalam, yang menggunakan seluruh kekuatannya, akan langsung hancur berkeping-keping dan menjadi berantakan. Saat tubuh Yun Ce terhempas ke lantai, ledakan besar terdengar dan lantai Confederate God Stage benar-benar retak. Setelah itu, tubuh Yun Ce terlempar hampir 10 km ke udara sebelum jatuh tak bernyawa dari langit seperti daun kering dan layu, tubuhnya disertai hujan darah berwarna merah cerah. Bang! Yun Ce jatuh ke tanah tanpa bergerak, tapi pada saat ini, Luo Changsheng tiba-tiba melonjak ke langit. Setelah itu, dia meluncur langsung ke arah Yun Ce dan dia dengan keras membenturkan sikunya ke area jantung Yun Ce saat banyak pasang mata terkejut melihatnya. Bang! Bagian dari panggung dewa yang diberikan di bawah tubuh Yun Ce retak dan pecah dan Yun Ce menyemprotkan panah darah yang melonjak puluhan meter ke udara, seolah-olah dia telah memuntahkan semua darah yang tersisa di tubuhnya. Kamu, alis yang mulia Kuhui tiba-tiba tenggelam dan terlihat jelas bahwa dia telah kehilangan sebagian ketenangannya. Di awan yang jauh dari pertempuran, darah merembes di antara jari-jari Jasmine yang terkepal saat seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya berdarah bersinar di matanya saat dia mati-matian berjuang untuk menekan niat membunuhnya. Dia tampak seperti binatang buas yang hampir menjadi liar setiap saat. Ini, bajingan, sedang mencari kematian. Bang! Raja Naga tiba-tiba membanting telapak tangannya ke mejanya saat dia bangkit dari tempat duduknya,
kegelapan yang sangat pekat muncul di ekspresinya. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua kaisar Dewa Agung, hati mereka terkejut dengan tindakan ini. Setelah hening sejenak, Raja Naga perlahan-lahan duduk di kursinya sebelum menggumamkan permintaan maaf, maafkan saya, naga ini lupa diri sejenak. Semua kaisar Dewa Agung yang berkumpul mengangguk pelan dan tidak ada satu orang pun yang berani bersuara. Untuk dapat menyebabkan Raja Naga yang terhormat kehilangan pengendalian diri. Sepertinya jiwa naga di tubuh Yunce, jauh melebihi apa yang terlihat, gumam Qianye Yinger termenung. Hentikan ocehanmu, Kaisar Dewa Langit Brahma memperingatkannya, di dunia ini, satu-satunya hal yang tidak boleh kamu provokasi adalah murka naga. Luo Changsheng. Di sisi lain, Luo Shangchen tidak lagi mampu menahan diri dan meraung keras, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menjadi begitu marah hingga menjadi benar-benar gila? Bukankah sudah ku bilang, biarkan dia melampiaskannya? Luo Guxi berkata dengan dingin. Jika kita tidak membiarkan dia melampiaskan semua kemarahan, kebencian, penghinaan, kecemburuan, singkatnya, jangan hentikan dia. Jika ada konsekuensinya, akulah yang akan menanggung semuanya. Apakah kamu tidak khawatir reputasinya akan berantakan? Luo Shangchen berteriak dengan suara yang agak bergetar. Huff, Luo Guxi mendengus dingin. Dia adalah Changsheng. Dia tidak sepertimu, Raja Alam Ifes Suci yang memandang ketenaran dan wajah sebagai hal terpenting nomor satu selain orang lain. Luo Shangchen terdiam. Penonton benar-benar gempar karena setiap orang yang hadir memasang ekspresi yang menunjukkan kegelisahan mereka. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa Tuan Muda Changsheng yang terkenal itu akan melakukan tindakan gila dan kejam seperti itu. Namun yang benar-benar tidak dapat mereka percayai adalah bahwa pertempuran ini sebenarnya belum berakhir. Luo Changsheng, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu berani menyakiti kakakku lagi, aku bersumpah setelah aku dewasa, aku pasti akan membunuhmu. Suara Sui Meiyin dipenuhi amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi bahkan sebelum dia selesai berteriak, Sui Qianhang menggunakan energi yang sangat besar untuk dengan paksa menekan suaranya dan membatasi pergerakan tubuh mungilnya. Dia dengan keras berjuang melawan pengekangannya saat air mata kesusahan tanpa sadar muncul di matanya yang berbintang. Serta, pancaran kebencian gelap yang dia sendiri tidak sadari. Yunce, dia, masih melekat pada kesadarannya, sudah sampai pada titik ini. Jadi untuk apa dia masih bertahan? Sui Yingyue berkata dengan suara sedih. Yunce hanya perlu membiarkan dirinya pingsan secara alami, dan semuanya akan berakhir. Namun dia masih dengan keras kepala berpegang teguh pada kesadarannya, menolak menyerah pada kegelapan, meskipun pukulan kejam dan berat diberikan kepadanya oleh Luo Changsheng. Di bawah kekuatan seperti ini, fakta bahwa dia masih hidup sudah bisa dianggap sebagai keajaiban kecil dan tak seorang pun bisa membayangkan betapa ekstrimnya kemauan dan keyakinan seseorang untuk bisa terus bertahan. Untuk apa sebenarnya dia menanggung semua ini? Apakah dia tidak puas dengan kejadian ini dan masih berusaha meraih kemenangan? Namun dalam skenario saat ini, harapan apa yang ia miliki untuk benar-benar membalikkan keadaan? Ini adalah sesuatu yang dia sendiri harus sadari. Jadi sebenarnya apa yang dia pertahankan? Dia lebih suka membiarkan Luo Changsheng menginjak-injaknya daripada menyerahkan kesadarannya pada kegelapan yang memanggil. Bang! Luo Changsheng menginjak dada Yunce, menyebabkannya tertekuk dengan keras dan tenggelam karena beban kakinya. Matanya menyipit saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan berat, Yunce, tiba-tiba aku diliputi oleh rasa kagum padamu. Tak disangka kamu masih menolak pingsan meski bertahan sampai sekarang. Hal ini tentu saja aneh. Jadi haruskah aku mengatakan bahwa kamu tegas dan pantang menyerah? Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu memang bodoh? Boom. Dengan ledakan dahsyat,
daging dan darah beterbangan dari dada Yunce. Yunce, Mu Bingyun berteriak tanpa sadar lagi. Kekuatan di balik tendangan Luo Changsheng cukup mengejutkan diarahkan pada pembuluh darah Yunce yang dalam. Dia berdiri dalam sekejap dan tiba di udara di atas Confederate God Stage. Sesampai di sana, dia berkata dengan ekspresi memohon, "Yang terhormat Ku Hui, saya mohon agar Anda melihat ke arah lain dan izinkan junior ini mengatakan beberapa patah kata kepada Yunce." Junior ini sangat menyadari bahwa aturan Confederate God Battle tidak boleh dilanggar, tetapi jika ini terus berlanjut, Yunce akan beruntung bisa bertahan. Yang Mulia Ku Hui memandangnya tetapi dia tidak memberikan persetujuannya. Saat Mu Bingyun bersiap untuk memohon padanya lagi, suara rendah Yang Mulia Ku Hui tiba-tiba menyelimuti panggung dewa yang diberikan. "Yunce, pertarungan ini adalah pertarungan yang pasti kamu akan kalah. Biarkan diri Anda pingsan dan kompetisi ini akan berakhir. Anda akan ditempatkan kedua di turnamen dan keluar dari turnamen itu dengan penuh kemenangan. Namun, jika Anda terus bertahan dengan keras kepala, Luo Changsheng akan diizinkan untuk terus melakukan serangan hukum kepada Anda dan tidak ada yang bisa ikut campur. Jadi, jangan hancurkan masa depanmu hanya karena kekesalan yang sesaat dan tidak dapat dijelaskan." Saat suara Yang Mulia Ku Hui terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Namun tekad keras kepala Yunce tidak mau pudar. Dunia Yunce terkadang berwarna merah darah atau putih mengerikan. Dia sudah tidak bisa lagi merasakan sakit apapun dan bahkan keberadaannya terasa sangat tidak jelas bagi dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang masih bisa dia rasakan adalah aura Luo Changsheng dan beberapa suara lain yang tercampur dari luar. Kekesalan yang tidak bisa dijelaskan. Lelucon yang luar biasa. Hanya satu Luo Changsheng, yang layak membuatku merasa tidak puas. Tawa Yunce bergema di hati dan jiwanya, begitu sosok merah muncul secara tidak jelas, dia merasakan hati dan jiwanya dipenuhi dengan kehangatan yang tak tertandingi. "Jasmine, aku bisa memetik bunga udumbara akhirat untukmu. Aku bisa datang ke alam para dewa untukmu. Namun saat ini, saya tidak dapat muncul sebagai pemenang dari Confederate God Battle ini. Mungkinkah ini sudah ditakdirkan, bahwa aku tidak ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi? Agar kami berdua tidak terlibat dalam urusan satu sama lain dan tidak pernah bertemu lagi." Lelucon macam apa ini? Dalam hidup ini, hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Meskipun begitu, aku yang tidak berguna sudah tidak mampu menaklukkan pertempuran dewa yang diberikan ini untukmu. Tapi paling tidak, izinkan aku bertahan hingga saat-saat terakhir untukmu, hingga sisa-sisa kemauan dan keyakinanku memudar. Itulah bukti dedikasiku padamu, dan juga hukuman atas ketidakmampuanku. Bang! Tubuhnya sekali lagi terlempar karena tendangan keras dari Luo Changsheng. Dia tidak tahu di mana dia jatuh, dia juga tidak bisa memeriksa sejauh mana kerusakan yang dideritanya hingga saat ini. Karena butuh segala yang dia miliki untuk mempertahankan kesadaran terakhir yang dimilikinya. Aku tidak bisa merasakan sakit apapun, dan aku bahkan tidak bisa merasakan tubuhku sendiri. Saat ini, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan pembuluh darahku yang dalam. Bahkan jika kekuatanku yang terdalam menghilang sepenuhnya, atau mungkin, jika pembuluh darahku yang dalam dihancurkan. Kesadaranku akan, juga, tatapan Yunce berangsur-angsur hampir terlupakan, benang terakhir energi dalam yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, tidak ada sedikit pun aura energi dalam yang dipancarkan oleh bagian manapun dari tubuhnya, baik di dalam maupun di luar. Lumayan. Tak kusangka kau masih bisa bertahan, kata Luo Changsheng sambil mengambil langkah yang disengaja dan tidak tergesa-gesa menuju Yunce. Semakin Yunce bertahan, semakin banyak kepuasan yang dia rasakan. Namun di saat yang sama, dia juga menjadi semakin jengkel seiring berjalannya waktu.
Langkahnya semakin melambat, namun dua pusaran energi badai yang kejam dan ganas perlahan mulai membeku di dalam telapak tangannya. Kali ini, dia ingin langsung memotong kedua lengan Yun Ce. Tapi begitu dia berada dalam jarak 10 langkah dari Yun Ce, dunia tiba-tiba dan tak terduga menjadi gelap. Tidak ada perubahan pada aura apapun, tidak ada suara aneh, tidak ada firasat atau pertanda akan terjadinya hal ini, namun cahaya di langit tiba-tiba menjadi sangat redup. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka ketika ekspresi keterkejutan dan keheranan dengan cepat menyebar ke wajah semua orang. Di kubah biru surga di atas mereka, awan hitam mulai bergolak dan berkumpul. Mereka tampak tak terbatas dan tak ada habisnya saat menelan semua cahaya di langit. Namun, sebelum saat itu, langit telah cerah sejauh ribuan mil, tanpa ada awan yang terlihat. Para guru ilahi dan kaisar dewa yang berkumpul perlahan-lahan berdiri satu demi satu. Alis semua orang berkerut rapat, karena bahkan mereka tidak mendeteksi dari mana datangnya awan hitam ini, untuk beralih dari langit biru cerah ke langit yang benar-benar mendung. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap, satu momen yang tak dapat dijelaskan dan sangat aneh. Awan hitam bergolak, gelap dan lebat dan dalam sekejap mata, hampir mustahil untuk dilihat. Selain itu, orang-orang yang berkumpul di Confederate God Stage tidak mengetahui satu hal pun. Mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, langit di atas seluruh wilayah ilahi timur juga telah diselimuti oleh awan gelap. Saat awan gelap bergejolak, mereka mulai menekan perlahan dari atas. Seolah-olah dewa iblis kegelapan tiba-tiba terbangun dan melemparkan seluruh wilayah ilahi timur ke dalam jurang yang gelap.